Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, dan salam kenal selalu para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Semoga malam ini kalian sedang berada di tempat yang terang dan aman. Dan selamat tahun baru bagi kalian yang merayakannya. Dan malam yang senyap ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah kiriman dari seorang kawan bernama Solah. Sebuah kisah yang membawa kita kembali ke tahun 2010, jauh ke pedalaman tanah Kalimantan, di mana pepohonan ulin berdiri kokoh dan rawa-rawa menyimpan rahasianya sendiri. Kalian tahu, di tanah ini ada sebuah garis tipis antara keberanian dan keangkuhan. Kadang, saat kita merasa sendirian di tengah sunyi, sebenarnya ada mata yang sedang mengawasi. Ada sapaan yang datang bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan bola api yang menari di tengah hujan atau aliran merah anyir yang merayap di bawah kaki. Di sini, Bang Fawa akan menceritakan langsung dari sisi narasumbernya yang bernama Solah. Siapkan nyali kalian, kencangkan sarung, dan pastikan pintu belakang rumah sudah terkunci rapat. Karena malam ini, kita akan masuk ke lorong-lorong gelap pesantren, sebuah tempat menuntut ilmu, yang ternyata juga menjadi saksi bisu bagaimana raga seseorang bisa habis dihisap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mari kita mulai ceritanya. Tahun 2010 itu rasanya panas sekali, lebih panas dari biasanya. Hari itu adalah langkah awal saya. Utuh Solah, itulah namaku. Langkah untuk masuk ke SMA. Namanya juga anak baru. Semangatnya masih membara seperti api di tungku kayu bakar. Tapi ada satu masalah besar yang mengganjal di hati. Urusan tempat tinggal. Rumah kami letaknya jauh di pelosok, di hulu sungai. Kalau mau ke sekolah di kota kecamatan, perjalanannya bukanlah main-main. Disinilah saya mulai garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Saya dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat. Mau jadi anak kos yang bebas, atau masuk ke pesantren yang penuh aturan. Lah, kalau kamu ngekos, Abah takut kamu keluyuran tidak jelas di pasar malam. Celetuk Abah suatu sore sambil menyeruput kopi pahitnya di teras rumah panggung kami. Tapi Bah, kalau di pesantren itu bangunnya subuh benar Bah. Aturannya ketat. Takutnya Solah tidak sanggup, jawabku sambil memandang riak air sungai di depan rumah. Jujur saja, dalam hati kecilku, aku ingin sekali ngekos. Bayangannya asik benar. Bangun siang-siang, tidak ada yang menyuruh mengaji setiap malam, dan bisa bebas main bola sampai maghrib. Tapi ya itu tadi, saya ini sadar diri. Saya bukan anak saudagar kayu atau pemilik kebun sawit yang luas. Biaya kos di kota saat itu terasa sangat mencekik leher. Harganya bisa 2 kali lipat lebih mahal daripada iuran di pesantren. Sementara itu, saya tahu persis bagaimana kerasnya Abah dan Uma membanting tulang di sawah orang. Setiap tetes keringat mereka adalah harapan buat sekolah saya. Solah, dengar dulu kata Abah. Ujar Abah lagi. Nadanya merendah tapi tegas.
Beliau meletakkan gelas kopinya di lantai kayu yang sudah agak berderit. Kita ini orang susah. Harta kita cuma sepetak tanah dan tenaga di punggung ini. Kalau kamu ngekos, uang kiriman Abah habis cuma buat bayar kamar. Kamu mau makan apa? Kerikil, kata Abah. Aku tertunduk, memilin ujung baju yang sudah agak pudar warnanya. Oh, bukan begitu, Bah. Seolah cuma takut tidak betah diatur-atur dalam pondok, kataku. Uma yang sedari tadi menyimak dari balik pintu dapur, akhirnya keluar membawa piring berisi pisang goreng. Nak, pesantren itu bukan penjara. Di sana kamu dijaga. Lagi pula biayanya jauh lebih murah. Uang sisanya bisa kita pakai buat beli buku atau keperluanmu yang lain, kata si Uma. Setelah melewati diskusi panjang yang diwarnai suara jangkrik malam itu, dan mungkin juga karena hidayah Tuhan yang tiba-tiba mampir ke pikiran saya yang bebal ini, saya akhirnya menyerah. Saya memutuskan untuk masuk ke pesantren. Yang luar biasa, atau mungkin agak sedikit gila bagi sebagian orang, jarak tempuh dari rumah kami menuju pesantren itu sekitar 10 jam perjalanan darat, melintasi hutan dan jalanan yang belum sepenuhnya mulus. Sudah, mantapkan hatimu. Besok kita kemas baju-bajumu ke dalam koper tua itu, ucap Abah sambil menepuk bahuku kuat-kuat. 10 jam ya, Bah. Jauh benar rasanya seolah harus pergi, gumamku pelan. Jauh di mata, dekat di doa. Kamu pergi buat belajar. Ingat, kamu itu anak petani. Ubah nasib kita lewat sekolahmu itu, balas Abah dengan tatapan mata yang penuh harap. Malam itu, saya tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan tentang kehidupan di balik tembok pesantren mulai menari-nari di kepala. Ini adalah keputusan besar pertama dalam hidupku sebagai seorang lelaki. Sebuah perjalanan yang akan mengubah utuh Solah yang manja menjadi pribadi yang entah akan jadi apa nantinya. Setelah menempuh perjalanan jauh yang menguras tenaga, sampailah aku di sebuah tempat yang akan menjadi rumah keduaku, pesantren Asy-Syarifi. Begitu menginjakkan kaki di sana, kesan pertama yang muncul di kepalaku adalah nyaman. Pesantrennya bersih, tertata rapi, dan suasananya terasa tenang, jauh dari kebisingan jalan lintas provinsi. Yang paling membuat hatiku plong tentu saja urusan biaya. Per bulannya cuma kena biaya 90.000, ditambah setor beras 10 kg dari hasil panen di kampung. Alhamdulillah, murah benar, Nang. Kalau begini, beban Abah tidak terlalu berat, bisikku pada Anang, kawan baikku sejak SMP. Anang mengangguk sambil memangkul karung berasnya. Oh iyalah, untung kita barengan ke sini. Coba kalau sendiri, bisa linglung aku di tempat orang, kata Anang. Selain Anang, ada satu lagi kawan sekampungku, namanya Rian. Kami bertiga memang sudah berjanji dari awal untuk tetap bersama, supaya kalau ada apa-apa, ada kawan senasib sepenanggungan. Sore itu, kami disambut oleh seorang santri senior yang badannya tegap dan bicaranya sopan. Beliau mengantar kami berkeliling untuk mencari kobong. Kobong adalah sebutan asrama atau kamar di sini yang masih kosong. Ayo, ikut saya. Kalian lihat-lihat dulu mana yang cocok buat kalian bertiga,
ajak kakak senior itu. Ternyata komplek asrama di sana terbagi dua wilayah, yaitu wilayah utara dan wilayah selatan. Di tengah-tengahnya berdiri gagah bangunan koperasi dan rumah kiai sebagai pembatasnya. Kami mulai menengok asrama di bagian utara dulu. "Waduh, kecil benar ini kamarnya, Nang," keluh Rian saat mengintip salah satu pintu yang terbuka. Benar kata Rian, asrama di wilayah utara rata-rata ukurannya sempit. Bayangkan saja kalau satu kamar diisi belasan orang. Bisa-bisa kami tidur seperti susunan ikan asin di dalam peti. Udaranya juga terasa agak pengap karena jendela yang terbatas. "Kalau kita di sini mau salat sunnah di dalam kamar saja, rasanya susah gerak," celutukku sambil mengusap peluh di leher. Kami pun bergeser ke wilayah selatan. Begitu sampai di sana, mata kami langsung berbinar. Kamar-kamarnya jauh lebih luas dan terasa lebih sejuk. Selain itu, banyak santri senior yang menetap di wilayah ini. "Nah, ini baru mantap. Luas, jendelanya juga besar," ucap Rian penuh semangat. "Iya, dan kalau kita di sini, kita bisa sering-sering bertanya atau minta bimbingan kakak senior, biar tidak buta benar sama aturan pondok," tambah si Anang. Aku setuju dengan pendapat mereka. Sebagai santri baru yang masih hijau dan belum tahu apa-apa tentang kehidupan pesantren, berdekatan dengan senior adalah pilihan yang bijak. Kami butuh panutan agar tidak salah langkah. Setelah menimbang-nimbang dan melihat posisi yang paling nyaman, akhirnya pilihan kami jatuh pada satu ruangan. "Kita ambil kobong nomor 2 ini saja, bagaimana?" tanyaku pada mereka berdua. "Oke, setuju," jawab Anang dan Rian serempak. Maka di kobong nomor 2 itulah, di atas lantai kayu yang bersih, kami meletakkan tas dan karung beras kami. Disinilah petualangan baru dimulai. Sebuah kehidupan sebagai santri yang jauh dari orang tua, belajar mandiri, dan tentunya belajar arti sebuah kesederhanaan di tanah perantauan. Malam itu adalah malam Senin. Suasana di pondok terasa lebih dingin dari biasanya karena hujan turun membasahi bumi Kalimantan. Tidak terlalu lebat, tapi cukup untuk membuat bunyi tik-tik di atas atap seng terdengar seperti bisikan. Setelah sholat Isya berjamaah, kami para santri kelas ibtida alias kelas 1 yang masih bau kencur, berbondong-bondong menuju madrasah untuk mengaji kitab kuning. Madrasah kami ini bangunannya sederhana, tapi punya wibawa sendiri. Karena masih baru dan jiwa malas saya kadang masih muncul, saya sengaja mencari posisi paling strategis. Nang, Rian, kalian duduk di depan sana saja. Aku di sini menyandar dinding," bisikku pada kawan-kawanku. Aku memilih posisi paling belakang, persis di samping jendela yang terbuka sedikit. Pikirku, ini posisi paling aman sedunia. Ustadz yang mengajar di depan tidak akan terlalu memperhatikan, dan aku bisa bersandar dengan santai di dinding kayu sambil pura-pura menyimak kitab. Biar kalian ada gambaran, posisi dudukku ini berhadapan dengan jendela lain di seberang ruangan. Madrasah kami tidak pakai gorden, jadi apa yang ada di luar bisa langsung terlihat jelas. Kalau siang, pemandangannya indah, hamparan sawah hijau dan barisan pohon hutan yang rimbun. Tapi kalau malam hari begini, pemandangan itu berubah jadi lautan hitam yang pekat. Tak ada lampu jalan, tidak ada rumah warga, benar-benar rimba dan sawah yang luas. Entah kenapa,
Malam itu penjelasan Ustadz tentang nahwu sorob seperti lewat begitu saja di telingaku. Mataku malah lebih tertarik memandang rintik hujan yang jatuh di sela-sela kegelapan luar jendela. Rasanya lebih damai melihat hujan daripada pusing memikirkan baris demi baris tulisan Arab gundul di depanku. Hampir 10 menit aku melamun, memandang ke arah gelapnya hutan di seberang sana. Hingga tiba-tiba, manik mataku menangkap sesuatu yang ganjil. Apa itu ya? Gumamku pelan. Sampai-sampai Anang yang duduk agak jauh menoleh sekilas. Tapi aku tidak peduli. Di tengah kegelapan yang pekat itu, muncul sebuah cahaya. Warnanya kuning keemasan. Terang tapi lembut. Cahaya itu berayun-ayun pelan, seolah sedang menari-nari di antara pepohonan atau di atas pematang sawah. Munculnya tiba-tiba saja, seperti baru saja dinyalakan. Ukurannya sebesar koin perak. Pikiran logisku langsung bekerja. Ah, itu pasti sorot lampu motor yang lewat di jalanan, pikirku menenangkan diri. Aku sempat lupa kalau di belakang madrasah itu tidak ada jalan yang bisa dilewati kendaraan. Yang ada cuma lumpur sawah dan semak belukar yang rapat. Aku mencoba membuang muka. Aku paksa mataku menatap Ustadz di depan yang sedang sibuk menulis di papan tulis. Fokus, Sholah, fokus. Jangan melamun terus. Batinku memarahi diri sendiri. Sekitar 5 menit, aku bertahan memperhatikan pelajaran. Tapi, rasa penasaran di dada ini rasanya lebih kuat dari rasa takut. Seperti ada yang membisikiku untuk kembali melihat ke jendela itu. Aku menoleh lagi. Mataku kupicingkan, mencoba menembus kegelapan malam yang basah. Jantungku tiba-tiba berdegup lebih kencang. Cahaya keemasan itu masih di sana. Dia masih berayun-ayun di posisi yang sama, tidak bergeser jauh. Hanya naik turun ke kiri ke kanan dengan gerakan yang halus. Disinilah kesadaranku mulai pulih. Tunggu dulu, pikirku. Kalau itu lampu motor, harusnya dia bergerak maju dan lama-lama menghilang. Ini tidak. Dia tetap berada di titik yang sama. Lagi pula, mana ada orang gila yang mau naik motor di tengah sawah berlumpur saat hujan malam-malam begini. Tidak ada suara mesin sama sekali. Hanya suara jangkrik dan rintik hujan yang makin menderu. Bulu kuduk di leherku perlahan mulai berdiri. Di tanah Kalimantan ini, kami percaya bahwa hutan dan rawa punya penghuninya sendiri. Apakah itu cahaya obor orang yang mencari ikan? Rasanya tidak mungkin. Cahayanya terlalu bersih dan diam di satu titik yang tidak masuk akal. Itu bukan lampu motor, bisikku gemetar, sambil terus memperhatikan cahaya emas yang seolah-olah sedang menatapku balik dari balik kegelapan hutan. Entah sihir apa yang ada pada cahaya itu. Mataku seolah terkunci. Aku ingin sekali berpaling, melihat kitab kuning di depanku. Tapi leherku rasanya kaku. Aku terus memperhatikan titik kuning itu dengan seksama. Anehnya, semakin aku perhatikan, cahaya itu bukannya menjauh, malah terasa semakin besar. Yang tadinya sebesar koin, perlahan melebar jadi sebesar lingkaran gelas. Warnanya bukan lagi kuning pucat, tapi mulai memerah jingga, persis seperti bara api yang ditiup angin kencang. Masa ada orang membakar sampah di tengah sawah jam begini sih? Gumamku nyaris tak terdengar.
Aku mencoba mencari pembenaran. Mungkin itu petani yang sedang mengusir hama tikus, atau mungkin orang yang mencari ikan yang membawa obor. Tapi sedetik kemudian, akal sehatku menampar kenyataan. Di luar itu sedang hujan. Air jatuh dari langit meski tidak lebat, dan udara sangat lembab. Mana ada api yang bisa bertahan menyala sehebat itu di alam terbuka tanpa pelindung. Keringat dingin mulai merembes di punggungku, padahal hawa malam itu cukup dingin. Aku memberanikan diri menoleh ke jendela tepat di samping bahuku. Air hujan masih mengalir di sela-sela kaca dan kayu. Aku yakin sekali, di luar sana basah. Tidak mungkin ada api unggun yang bisa hidup. Pikiranku sudah berhamburan, tidak karuan lagi. Aku kembali menengok ke jendela seberang dengan jantung yang berdegup kencang, seperti suara pukulan beduk subuh. Bola api itu masih ada di sana. Ia berayun-ayun pelan, naik turun, seolah sedang mengawasi kami yang sedang mengaji di dalam ruangan ini. Gerakannya luwes, tidak seperti benda mati yang ditiup angin. "Ayo, cepatlah selesai Ustadz, cepatlah, kok gak selesai-selesai," batinku. Beruntung, tak lama kemudian Ustadz menutup kitabnya dan mengucapkan salam tanda pengajian berakhir. Begitu suara amin bergema di ruangan itu, aku langsung menyambar mataku kembali ke arah jendela. Dan shh, bola itu hilang seketika, seperti ditiup paksa atau lenyap di telan bumi. Tidak ada bekas, tidak ada cahaya, hanya kegelapan hutan yang kembali sunyi. Setelah kejadian malam itu, aku memilih bungkam. Aku tidak berani cerita ke Anang maupun ke Rian. Aku takut mereka menganggapku gila karena mengantuk. Atau lebih buruk lagi, mereka malah ikut ketakutan. Aku simpan rapat-rapat rahasia itu di dalam benakku. Meski bayangan bola api itu terus menghantui setiap kali aku melewati madrasah. 2 hari kemudian, saat suasana pondok sedang santai di sore hari, kami sedang duduk-duduk di teras asrama selatan. Ada 3 santri senior yang ikut bergabung, sambil kami mengupas kacang tanah kiriman orang tua Rian. "Kalian ini santri baru, harus kuat mental di sini," kata Kak Iwan, salah satu senior yang sudah 3 tahun di pondok. "Oh, maksudnya kuat mental bagaimana, Kak? Belajarnya yang berat ya?" tanya Rian polos. Kak Iwan tertawa kecil, melirik ke arah hutan di seberang pondok. "Hahaha, bukan cuma belajar. Di sini kita berbagi tempat dengan penduduk lama. Tanah ini luas. Tidak semua yang punya mata itu manusia," kata Kak Iwan. Entah siapa yang memulai. Obrolan yang tadinya ringan soal makanan tiba-tiba bergeser menjadi ajang berbagi pengalaman mistis. Satu persatu mulai berbicara tentang suara langkah kaki di lorong asrama, sampai bayangan hitam di kamar mandi. Aku menelan ludah. Rasa-rasanya rahasia bola api yang kupendam 2 hari ini sudah tidak tahan lagi ingin keluar dari kerongkonganku. Kak, suaraku agak serak. Malam Senin kemarin, waktu hujan gerimis, aku lihat sesuatu di belakang madrasah," kataku. Semua mata tiba-tiba tertuju padaku. Anang dan Rian pun berhenti mengunyah kacang. Suasana yang tadinya ramai mendadak jadi sunyi. Hanya menyisakan suara hembusan angin yang menggoyang daun-daun pohon ulin di sekitar kami.
Malam itu, suasana pondok agak berbeda karena ada tugas menjaga asrama dan beberapa urusan teknis. Saya, Rian, dan 3 orang senior tidak ikut berjamaah ke masjid maupun ke madrasah. Kami berlima berkumpul di selasar depan kobong, duduk melingkar di atas tikar purun yang sudah agak kusam. Ketiga senior itu adalah Bang Idar, Bang Anda, dan Bang Ulan. Di kampung kami, nama Ulan kadang juga dipakai lelaki. Kami ditemani suara kodok rawa yang saling bersahutan selepas hujan maghrib. Kami mulai bertukar cerita. Ternyata, di balik wajah-wajah tenang para senior ini, tersimpan pengalaman yang bikin jantung mau copot. Rian memulai dengan ceritanya saat masih di kampung, tentang bagaimana dia hampir dibawa lari makhluk halus yang menyerupai paman sendiri. Lalu Bang Anda menceritakan dengan muka serius. Katanya dia pernah bertemu dengan dirinya sendiri sedang duduk termenung di pojok kamar mandi rumah sakit saat menjenguk kerabat. "Itu belum seberapa, Bang," sahut Bang Idar sambil memperbaiki sarungnya. "Aku dulu di rumah, setiap malam ada saja yang membisiki telingaku. Suaranya kecil, seperti orang berkumur, tapi jelas memanggil namaku," kata Bang Idar. Puncaknya Bang Ulan menceritakan pengalamannya saat kesurupan hebat beberapa tahun lalu. Katanya, jiwanya seperti ditarik keluar dan dibawa masuk ke sebuah istana gaib yang megah di bawah dasar sungai Barito. Dia melihat keramaian yang tidak masuk akal di sana sebelum akhirnya sadar dengan badan yang lemas. Aku hanya duduk menyimak, mulutku sedikit menganga. "Hebat benar pengalaman kalian. Aku ini seumur-umur tidak pernah melihat yang aneh-aneh," ucapku jujur. Bang Anda menatapku, tidak percaya. Masa iya Solah? Kamu kan sudah hampir sebulan di sini. Biasanya anak baru itu disapa dulu sama penghuni sini," kata Bang Anda. Aku terdiam sejenak. Tiba-tiba ingatan tentang bola api di balik jendela madrasah tempo hari melintas cepat seperti kilat. Tunggu dulu. Kalau soal cahaya, itu termasuk tidak ya?" tanyaku ragu. Akhirnya mengalirlah ceritaku. Aku ceritakan secara rinci bagaimana bola api keemasan itu berayun-ayun di tengah hujan, tepat di hamparan sawah dan hutan belakang madrasah. Aku ceritakan bagaimana ukurannya membesar dari sekecil koin sampai sebesar bulatan gelas. Begitu aku selesai bercerita, suasana mendadak senyap. Bang Idar, Bang Anda, dan Bang Ulan saling berpandangan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit gurat terkejut di wajah mereka. "Oh, jadi ternyata yang kena sapa itu kamulah," timpal Bang Idar dengan nada suara yang memberat. Aku mengernyitkan dahi. Perasaanku mulai tidak enak. "Maksud abang apa? Kena apa maksudnya?" tanyaku. Bang Ulan mendekat. Matanya menatap mataku tajam. "Waktu kamu lihat cahaya itu, cahayanya terasa dekat tidak? Maksudku seperti sejengkal di depan mata atau jauh di ujung sawah?" tanya Bang Ulan. Aku teringat-ingat kembali. Jauh Bang, jauh di tengah kegelapan. Ya meski ukurannya memang terlihat membesar," kataku. Mendengar jawabanku, ketiga senior itu serempak membuang napas panjang, seolah baru saja melepaskan beban berat dari pundak mereka. Reaksi mereka yang seperti itu malah membuatku semakin bingung dan merinding. "Itu bola api lah. Kami menyebutnya sapaan. Biasanya memang menampakkan diri ke santri baru yang baru masuk ke pondok itu. Biasanya memang menampakkan diri ke santri baru yang baru masuk ke pondok ini. Itu sudah ada dari zaman Bahari, dari dulu sekali.
Jelas Bang Idar dengan suara rendah. Katanya sih, kalau bola api itu kelihatan jauh di mata, itu tandanya kamu aman. Dia cuma mau memberitahu kalau dia ada. Tapi kalau bola api itu kelihatannya dekat sekali, sampai kamu bisa merasakan panasnya. Nah, itu yang harus hati-hati. Bisa-bisa kamu jatuh sakit atau diganggu terus, sambung Bang Anda. Tapi sudahlah, tidak usah terlalu dipikirkan. Kamu aman saja karena kelihatannya jauh. Anggap saja itu ucapan selamat datang dari penghuni lama, kata Bang Anda mencoba menepuk bahuku, mencoba menenangkan. Aku cuma bisa mengangguk pelan, mencoba tersenyum meski rasanya kaku sekali. Di mulutku bilang iya, tapi di dalam hati, kegelisahan itu malah makin menjadi-jadi. Perasaanku bilang kalau ini bukan sekedar sapaan biasa. Dan benar saja, firasatku tidak meleset. Kejadian bola api itu hanyalah pintu pembuka. Karena setelah malam curhat itu, pesantren yang tadinya kurasa tenang mulai menunjukkan sisi-sisi lainnya yang lebih gelap dan tak masuk akal di mataku. Malam itu, jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Setelah asyik bertukar cerita seram dengan Bang Idar dan yang lainnya, bukannya takut, perutku malah terasa melilit tidak karuan. Mungkin karena kebanyakan makan kacang atau karena pengaruh cerita mistis tadi. Kawan-kawan yang lain masih asyik mengobrol di dalam kobong atau di asrama. Suara tawa mereka terdengar sayup-sayup sampai keluar. Tapi aku sudah tidak tahan lagi. Dengan langkah terburu-buru, aku menyambar handuk kecil dan berjalan menuju kamar mandi. Jaraknya sebenarnya cuma beberapa langkah dari kobong kami. Tapi dalam kegelapan malam, jarak yang pendek itu terasa jauh. Biar kalian ada gambaran, posisi kamar mandi di pesantren kami ini agak unik. Keluar dari asrama nomor 2, aku harus berjalan lurus, lalu bertemu persimpangan seperti huruf T. Kalau ke kiri ada 2 kamar mandi, kalau ke kanan ada 1. Tepat sebelum belok ke kiri, ada tangga kayu yang menuju ke tempat penjemuran baju di lantai atas. Begitu sampai di persimpangan, aku berhenti sejenak. Di sebelah kanan, pintu kamar mandinya tertutup rapat. Dari dalam, terdengar suara piu, piu. Gayung menghantam air, diselingi suara ember plastik yang beradu dengan lantai semen. Wah, ada orang rupanya. Paling si Ahmad lagi mencuci baju tengah malam, pikirku. Lalu aku menengok ke sebelah kiri. Di sana ada 2 kamar mandi, tapi yang satu sudah lama rusak. Pintunya sudah lapuk dan berlumut. Satunya lagi yang berada di paling ujung masih berfungsi. Tapi masalahnya, kamar mandi itu cuma ditutupi gorden kain yang sudah kusam, bukan pintu kayu. Gordennya tertutup rapat. Dan dari dalam juga terdengar suara sibakan air yang halus. Piu, piu, piu. Aduh, penuh semua, keluhku pelan. Karena perut sudah tidak bisa diajak kompromi, aku memutuskan untuk menunggu. Aku duduk di anak tangga terbawah, tepat di samping kamar mandi yang rusak itu. Suasana di situ sangat lembab. Bau sabun murah bercampur dengan aroma tanah basah. 5 menit ku lewati sambil mengusir nyamuk yang mulai menyerang kaki. 10 menit berlalu, tapi belum ada tanda-tanda orang keluar. Di sebelah kanan, suara ember beradu masih terdengar jelas. Orang itu sepertinya sedang semangat sekali menyikat baju. Say, 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 say.
Tapi yang aneh adalah kamar mandi di sebelah kiriku. Suara sibakan airnya tipis sekali. Seperti orang yang sedang bermain-main dengan air, bukan mandi beneran. Lama benar orang di sebelah kiri ini. Mandi atau bertapa sih dia? Gerutuku dalam hati. Aku terus menatap ke arah selokan kecil yang melintas tepat di depan kakiku. Selokan itu adalah jalan air pembuangan dari kamar mandi sebelah kiri. Di pesantren, kalau ada orang mandi atau mengisi bak, air pembuangannya pasti akan mengalir lewat selokan ini menuju pembuangan akhir. Tiba-tiba, jantungku seolah berhenti berdetak. Di bawah remang-remang lampu neon yang berkedip, aku melihat ada aliran air yang merayap pelan di selokan itu. Asalnya jelas dari arah kamar mandi sebelah kiri yang sedang diisi orang tadi. Tapi air itu tidak jernih. Warnanya merah tua, kental, dan berbau anyir yang menyengat hidung. Air itu bercampur darah yang cukup banyak, mengalir perlahan melewati tepat di depan jempol kakiku. Aku terpaku. Mataku melotot melihat cairan merah itu merembes di sela-sela semen selokan yang retak. Darah? Kok bisa ada darah sebanyak ini? Bisikku gemetar. Pikiranku langsung liar. Apakah orang di dalam sana terluka parah? Atau jangan-jangan kejadian bola api kemarin ada kaitan dengan cairan merah yang mengalir di depanku sekarang? Suara sibakan air di balik gorden itu masih terdengar. Tapi kali ini suaranya terasa lebih dingin dan seolah-olah sedang menungguku untuk menengok ke dalam. Lututku terasa lemas, tapi rasa penasaran dan takut malah bercampur jadi satu. Aku tidak bisa hanya diam duduk di anak tangga itu. Dari posisiku duduk, pandanganku agak terhalang oleh tembok kamar mandi rusak yang menonjol sekitar 60 cm. Aku harus berdiri kalau mau melihat lebih jelas dari mana asal muasal cairan merah pekat itu. Aku bangkit perlahan. Jantungku berdegup kencang. Suaranya hampir menyaingi bunyi air hujan yang tersisa di talang kayu. Aku melangkah maju 2 tindak, memastikan mataku tidak salah lihat. Astagfirullah. Benar, ini darah, desisku. Cairan merah itu mengalir tersendat-sendat keluar dari celah bawah gorden kamar mandi paling ujung. Merah segar, kental, dan aromanya, ya Tuhan, bau amisnya menusuk sampai ke ulu hati. Pikiran logisku sempat mencoba menghibur diri. Mungkin ada santri yang habis menyembelih ayam buat syukuran di dalam. Tapi masa di kamar mandi sesempit ini? Atau jangan-jangan ada yang luka parah terkena parang saat kerja bakti tadi siang? Batinku. Aku kembali duduk di anak tangga, mencoba menenangkan napas yang mulai memburu. Mataku tetap tidak bisa lepas dari selokan kecil di depan kakiku. 5 menit berlalu, darah itu tetap mengalir. Warnanya tidak memudar sama sekali, malah makin merah pekat. Ini tidak masuk akal, gumamku. Kalau cuma luka biasa, harusnya makin lama makin jernih karena bercampur air sabun. Ini kok seperti sumber mata air darah yang tidak ada habisnya. Bayangan buruk mulai memenuhi kepalaku. Di Kalimantan, cerita tentang orang yang melakukan hal-hal nekat karena putus asa atau pengaruh ilmu hitam itu masih sering terdengar. Aku mulai overthinking. Bagaimana kalau kawan yang ada di dalam sana sedang mencoba mengakhiri hidupnya? Atau bagaimana kalau dia pingsan dan kepalanya bocor terbentur lantai semen? Nang? Rian? Aku sempat ingin memanggil kawan-kawanku di Kobong, tapi suaraku rasanya tercekat di tenggorokan.
Akhirnya, rasa kemanusiaanku mengalahkan rasa takut. Aku tidak mau nanti dianggap membiarkan kawan sesama santri celaka hanya karena aku pengecut. Dengan langkah yang dipaksakan, aku mendekati kamar mandi ujung itu. Bau amis darah makin menyengat, membuat perutku yang tadinya mulas jadi makin mual. Aku berdiri tepat di samping gorden kain yang basah dan kusam itu. Tanganku gemetar saat hendak menyentuh kainnya. Permisi, ada orang di dalam. Ini siapa ya? Suaraku bergetar hebat. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya ada suara. Suara gayung yang menyentuh air itu masih terdengar. Tapi gerakannya sangat lambat. Seolah-olah orang di dalam sana melakukannya sambil melamun atau dalam keadaan setengah sadar. Halo? Jawab bang. Jangan diam saja. Ini utuh Sholah. Kamu tidak apa-apa di dalam? Itu diselaukan banyak darah, kataku lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Tetap tidak ada jawaban. Suara ember beradu dari kamar mandi sebelah kanan tadi tiba-tiba juga menghilang. Suasana mendadak jadi sunyi senyap. Sampai-sampai suara napas saya sendiri terdengar sangat keras. Gorden itu masih tertutup rapat. Dan dari celah bawahnya, darah merah itu masih terus merayap keluar, membasahi ujung sandal jepitku. Bau amisnya makin menjadi-jadi, menusuk hingga ke ubun-ubun. Aku menelan ludah yang rasanya sepahit empedu. Permisi, ada orang di dalam. Suaraku meninggi, sedikit berteriak karena rasa takut sudah mencapai ubun-ubun. Tetap tidak ada sahutan. Hanya suara tik biur yang pelan itu tiba-tiba berhenti. Sunyi senyap. Saking sunyinya, detak jantungku sendiri terdengar seperti suara palu yang menghantam kayu ulin. Aku berdiri sedikit menyerong, membelakangi gorden karena tidak berani menatap langsung ke arah dalam. Aku buka ya. Kalau kamu sakit, biar aku panggilkan pengurus pondok, teriakku lagi, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian sebagai seorang lelaki. Tanganku yang gemetar meraih ujung gorden kain yang dingin dan lembab. Dengan satu kali hentakan kuat, seret, aku menyibak gorden itu dan langsung membalikkan badan, siap menolong siapapun yang terluka di dalam. Mataku melotot, mulutku menganga lebar. Tidak ada apa-apa. Bak air itu penuh, tenang, dan jernih. Lantai semennya kering sebagian. Tidak ada ember yang terguling. Tidak ada orang pingsan, apalagi luka parah. Dan yang paling membuat bulu kuduku berdiri sampai ke akar-akarnya, aliran darah di selokan tadi hilang. Aku menunduk dengan cepat, melihat ke arah sandal jepitku. Bersih. Tidak ada noda merah. Tidak ada bau anyir. Tidak ada bekas aliran air sedikit pun. Selokan itu kering kerontang, seolah-olah tidak pernah ada setetes air pun yang lewat di sana malam ini. Ya Tuhan, apa yang aku lihat tadi? Bisikku dengan suara yang hampir habis. Tanpa pikir panjang lagi, aku balik kanan dan lari sekencang-kencangnya menuju kobong. Persetan dengan urusan perut yang mules. Persetan dengan cuci kaki. Aku melompat ke atas kasur tipisku, menarik selimut sampai menutupi seluruh kepala dan gemetar sehebat-hebatnya di bawah lindungan kegelapan. Besok paginya, badanku terasa berat seperti ditindih bongkahan batu kayu. Kepalaku berputar.
tapi aku paksakan ikut upacara peringatan Hari Guru di lapangan. Matahari pagi itu terasa sangat menyengat, membakar kulitku yang sudah pucat pasi. Tiba-tiba, pandanganku menggelap. Suara pidato kepala sekolah di depan terdengar menjauh, lalu berubah jadi dengungan panjang. Dan aku tidak ingat apa-apa lagi, sampai aku terbangun di ruang UKS dengan bau minyak kayu putih yang menyengat. Tekanan darahmu cuma 70-80, Solah. Seharusnya dengan tekanan darah serendah ini, kamu sudah pingsan dari tadi. Kok kamu masih bisa bertahan tegak berdiri sampai upacara tadi ya? Ajaib, ucap perawat pesantren sambil menatap tensimeter dengan dahi berkerut heran. Aku hanya terdiam, menatap langit-langit plafon yang putih. Di dalam hati, aku tahu jawabannya. Sesuatu yang aku lihat di kamar mandi itu, sesuatu yang menyapa lewat bola api itu, seperti sudah menghisap habis seluruh tenagaku. Demam panas mulai menyerangku. 3 hari aku menggigil, tidak bisa makan dan terus mengigau tentang air merah di selokan. Kondisiku tidak kunjung membaik, sampai akhirnya Abah menjemputku dan membawaku ke rumah sakit di kota. Tekanan darahku tetap rendah, seolah ada yang meminjam darah di tubuhku tanpa izin. Setelah seminggu dirawat dan kondisiku mulai stabil, aku duduk berdua dengan Abah di kursi tunggu rumah sakit. Bah, Solah tidak sanggup lagi di sana, ucapku pelan. Abah menatapku lama. Beliau menghela napas panjang, lalu mengusap bahuku. Beliau tidak bertanya banyak, seolah-olah sudah paham kalau anaknya ini baru saja melewati ujian yang bukan berasal dari buku pelajaran. Akhirnya, dengan segala pertimbangan, aku memutuskan untuk keluar dari pesantren Asy-Syarifi itu. Aku memilih untuk menyewa kos kecil di dekat sekolah. Meskipun biayanya lebih mahal dan aturannya lebih bebas, biarlah ekonomi kami sedikit menjepit, asalkan aku tidak perlu lagi bertemu dengan bola api keemasan atau aliran darah misterius di tengah sunyinya malam Kalimantan. Sejak hari itu, aku sadar ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan tidak semua orang sanggup menghadapinya sendirian. Demikian cerita ini, semoga kalian terhibur. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.